Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Desember 2021 bersama saya Mesya Marasabesi. Tribuners, sejumlah berita terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Langsung saja kita ke berita pertama. Akibat arus pendek AC, ruang lab Fakultas Kedokteran Unpati Ambon terbakar. Kebakaran terjadi di salah satu ruangan kampus Universitas Patimura Ambon Selasa 7 Desember 2021. Gedung yang terbakar adalah bagian dari ruang lab Fakultas Kedokteran. Kepala Dinas Kebakaran Kota Ambon, Edwin Patikawa mengungkapkan, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, anggotanya mendapatkan laporan terkait peristiwa tersebut, langsung bergerak cepat untuk memadamkan api. Dalam kebakaran ini juga dipastikan tidak ada korban jiwa, namun kerugian juga belum dapat dihitung. Kejadian terjadi ketika anggota Polres Maluku Tengah akan menangkap sejumlah orang terduga pelaku pembakaran kantor negeri Tamilow dan pengerusakan tanaman warga. Setiba di desa Tamilow, warga menghadang aparat yang dipimpin langsung Kapolres Maluku Tengah, AKBP Rosita Umasugi. Ohairat menyebutkan selain memblokade jalan, warga juga merusak kendaraan milik aparat. Sehingga aparat menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Dari kejadian itu, 7 anggota polisi mengalami luka-luka. Ohairat pun memastikan aparat tidak menggunakan peluru tajam. Lebih lanjut dijelaskan aparat sudah bersikap persuasif dan telah memanggil terduga pelaku, namun tidak diindahkan oleh warga serta tokoh masyarakat setempat. Sehingga kepolisian pun langsung datang ke lokasi diduga para pelaku berada. Hingga kini kondisi dipastikan terkendali, namun ruas jalan lintas Seram masih belum bisa dilewati karena diblokade warga. Berubah Pak Mahai melakukan penembakan kepada warga. Warga Ampera 4 orang kena luka. Tamilow pun demikian. Ini beberapa kali yang diduga sebagai pelaku ini sudah diupayakan dengan cara persuasif, sudah dipanggil beberapa kali, sudah diberikan pendekatan kepada masyarakat untuk para pelaku ini diserahkan. Namun karena tidak diserahkan, sehingga tindakan yang diambil pada pagi hari tadi, jam 6, untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku ini. Kemudian setelah tim masuk dan melakukan penangkapan, terjadilah penghadangan oleh masyarakat di sana. Sehingga tim kita melakukan, bahkan ada masyarakat yang sudah melakukan pengrusakan terhadap kendaraan milik Polri, ada 4 unit mobil yang dirusak. Kemudian 7 anggota kami juga mengalami luka-luka, sehingga dilakukanlah tadi upaya paksa untuk membubarkan massa dengan penembakan gas air mata, sehingga ada beberapa yang terkena seperti yang ini di rekan-rekan. Bahkan ada peluru karet juga yang mungkin masyarakat. Jelang Nataru, Penturi minta calon penumpang tetap jaga prokes. Jelang Natal dan Tahun Baru, Kepala Kantor UPP Kelas 26 Leak, Joni Arnold Penturi, meminta calon penumpang tetap menjaga protokol kesehatan. Dia mengungkapkan pandemi COVID-19 akan berlalu ketika masyarakat lebih tertib dalam menjalankan program 5M. Dirinya menjelaskan penanganan terkait jelang Nataru di Pelabuhan Namlea
masih normatif dan petugas keamanan tetap memantau kondisi di pelabuhan. Lanjutnya, bagi penumpang yang masuk ke Namlea, tetap menjaga protokol kesehatan sesuai dengan surat edaran gugus COVID-19. Kemudian untuk penumpang, siklusnya normatif dan di Pelabuhan Laut Namlea tidak ada progres berlebihan. Kesiapan dalam mengawal Nataru di pelabuhan dari Dinas Perhubungan sudah siap untuk rutinitas mendukung program nasional dalam hal ini Nataru. Jelang Natal dan Tahun Baru ini kesiapan untuk penanganan segala penumpang dari luar ini seperti apa, Pak? Kalau Nataru sendiri di Namlea saya rasa tidak terlalu ada progres yang lumayan untuk Nataru. Kenapa? Karena di Namlea sendiri untuk penduduknya juga adalah rata-rata yang Idul Fitri, cuman karena libur nasional juga hampir tidak ada sesuai dengan SKB 4. Jadi karena memang Natal juga jatuhnya itu hari libur, jadi demikian pada prinsipnya rutinitas Nataru sendiri mungkin berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan SOP yang nanti diturunkan oleh kementerian sendiri. Ya, Kalau untuk kelebihan untuk kesiapannya sendiri. Kalau kesiapan sendiri sudah dipastikan perhubungan sudah pasti rutinitas siap untuk mendukung program rutinitas nasional dalam hal ini Nataru di 2021-2022, dan kami akan mempersiapkan tim kami untuk melaksanakan pengamanan, keamanan, baik itu evaluasi lalu lintas terkait dengan angkutan di perairan sendiri guna mendukung efisien efektif pergeseran ataupun mudik daripada masyarakat ataupun yang tidak ada mudik dan lain-lain. Demikian sih. Murad Ismail minta gelaran Rakorwasda bisa percepat upaya pencegahan korupsi. Gubernur Maluku Murad Ismail membuka rapat koordinasi pengawasan daerah Rakorwasda di Swiss Bell Hotel Ambon Selasa 7 Desember 2021. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Inspektorat Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Murad mengatakan agenda Rakorwasda dapat memperkuat koordinasi sesama APIP untuk memperkecil temuan-temuan yang berkaitan dengan korupsi. Selain itu, diharapkan komitmen bersama dalam mencapai tujuan serta pemahaman yang sama dalam upaya pencegahan korupsi. Rakorwasda dikatakan merupakan suatu keharusan untuk meningkatkan rasa mawas diri sebagai aparatur dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran. Juga meminimalisir penyalahgunaan wewenang dari segala bentuk penyimpangan sebagai upaya memacu terciptanya budaya malu di kalangan pejabat aparatur. Peserta yang mengikuti kegiatan diantaranya 11 inspektur kabupaten kota, 10 sekretaris inspektorat, dan 11 kepala subbagian evaluasi pelaporan dan atau perencanaan. Turut hadir PLH Sekda Maluku Sadlile, Kepala Inspektorat Maluku Rosida Soamole, Wakil Wali Kota Ambon Syarif Hadler, Wakil Bupati Maluku Tengah Leleuri, Wakil Bupati Kepulauan Aru Moin Sogalrey, dan sejumlah pimpinan OPD lingkup Provinsi Maluku. Semua dan yang punya rumah di perumahan satelit itu tidak ada orang Maluku, semua bahkan dari luar negeri yang mau beli rumah itu. Untuk kita bisa meningkatkan dan mendapatkan APBD yang luar biasa. Ada satu investor lagi ingin bangun lapangan golf di daerah Maluku sini, dia membutuhkan lahan sekitar 40 sampai 50 hektar. Ini saya lomba pidato yang kedua.
Tribuners, kita ke berita terakhir. Antisipasi penambahan kasus COVID-19, Dinkes Ambon targetkan 1.000 orang divaksin hari ini. Penambahan 2 kasus COVID-19 baru dalam 4 hari terakhir memaksa pemerintah Kota Ambon kembali menggencarkan program vaksinasi. Hal itu guna memastikan masyarakat mencapai herd immunity sebelum COVID-19 semakin meluas lagi. Dengan begitu, Dinas Kesehatan Kota Ambon kembali membuka program vaksinasi massal di area Lapangan Merdeka Ambon Selasa 7 Desember 2021. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupesi, menargetkan 1.000 orang divaksin mulai dari usia dewasa hingga anak. Selanjutnya, untuk masyarakat yang baru akan divaksin dosis pertama ataupun dosis kedua semuanya bisa berpartisipasi. Pihaknya juga menyiapkan semua jenis vaksin untuk melayani masyarakat. Wendy mengatakan saat ini pihaknya sedang fokus menggenjot vaksinasi dosis kedua. Pasalnya capaian vaksinasi dosis kedua di Kota Ambon baru menyentuh angka 52% telah disuntik. Masih jauh dibandingkan vaksinasi dosis pertama yang hingga kini sudah di angka 85%. Dirinya berharap animo masyarakat terhadap program vaksinasi bisa kembali meningkat untuk mencegah terjadinya penularan jelang periode Natal dan Tahun Baru 2022. Disediakan oleh petugas yang ada di samping kiri kanan untuk menghindari dari Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita dalam Tribun Ambon hari ini. Saya Mesya Marasabesi pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.